Kasus mutilasi mayoritas menimpa korban yang tergolong orang terdekat pelaku. Mutilasi kerap ditempuh sebagai upaya menutupi kejahatan. Tapi kebenaran selalu menemui jalan hingga perbuatan keji bisa terungkap. Terungkapnya kasus kematian seorang karyawan kios ayam geprek di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menguak tabir pembunuhan disertai mutilasi oleh orang terdekat. Ya, kasus mutilasi mengemuka berawal dari pemilik kios ayam yang sulit menghubungi korban. Saat didatangi ke kios, sang pemilik usaha ayam geprek malah menemukan pria asal Palembang itu di mesin pendingin dalam kondisi tubuh tidak utuh di antara tumpukan daging ayam potong. Polisi lantas menemukan potongan tubuh berupa tangan dan kaki di area perbukitan Cariu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang berjarak 7 km dari ruas jalan utama. Usai serangkaian penyelidikan, polisi menangkap 2 tersangka yang tidak lain adalah rekan kerja korban. Kesal karena kerap menolak ajakan mencuri kendaraan milik majikan jadi motif pembunuhan. Belakangan, 1 orang yang diduga sebagai penadah turut diamankan. Mereka sama-sama karyawan di sana. Kemudian yang satu, yang korban itu diajak untuk melakukan kejahatan tapi menolak, sehingga yang 2 orang membunuh si korban tersebut. Oke. Motifnya Pak belum? Ingin menguasai barang milik majikannya. Awalnya yang mau diambil itu adalah mobil. Ya, mutilasi pedagang ayam geprek oleh rekan kerja tersebut baru satu cerita. Sebelumnya, seorang perempuan asal Sempaja Utara, Samarinda, Kalimantan Timur ditemukan dalam kondisi terpotong menjadi 7 bagian. Mirisnya, jasad ditemukan di 2 titik berbeda dalam satu wilayah RT. Kurang dari 12 jam penyelidikan, polisi menangkap 2 tersangka, yakni suami siri dan teman perempuan korban. Kedua tersangka berdalih tidak terima dituding menjalin hubungan asmara. Terbakar emosi, pembunuhan pun direncanakan oleh pria berusia 54 tahun itu sejak Januari 2026. Menurut kriminolog, pembunuhan disertai mutilasi umumnya memang bukan dilakukan secara spontan, namun lebih banyak direncanakan. Biasanya hal tersebut dipicu akumulasi kekesalan hingga sakit hati yang sudah tidak tertahan dari orang terdekat. Memang ini mengindikasikan bahwa orang terdekat adalah pihak-pihak yang memiliki kecenderungan untuk bisa melakukan kekerasan lebih kejam kepada diri korban gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mengindikasikan juga terjadi satu kohesi sosial yang mungkin terganggu di sana. Apakah memang termotivasi karena ekonomi atau memang sesuatu yang sangat bersifat subjektif sehingga mengindikasikan para pelaku kemudian bisa menjadi tega dan bisa menghabisi nyawa korban bahkan kemudian sampai melakukan mutilasi. Yang ketiga bisa kita gradasi berikutnya adalah apakah memang adanya akumulasi emosional yang terjadi antara diri pelaku atau di sisi lain memang adanya tuntutan ekonomi yang tidak bisa dia penuhi. Tidak selalu karena adanya gangguan kejiwaan. Pelaku pembunuhan berpotensi melakukan mutilasi demi menutupi jejak atau bukti kejahatan. Seseorang yang berpotensi berbuat keji bisa dilihat dari kepribadiannya, seperti emosi yang meledak-ledak, punya riwayat kekerasan masa lalu, serta gangguan kesehatan mental. Tim MTech Media melaporkan.